Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Sejumlah rumah dan tiang listrik di Sumedang rusak akibat tertimpa pohon karet yang tumbang. Gelombang kritik terus mengalir deras dari kalangan kampus. Kali ini IPB dan UPI Bandung mendesak Presiden Joko Widodo menegakkan demokrasi bermartabat untuk kepentingan bangsa, bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan. Terlibat geng motor, puluhan remaja terjaring razia petugas gabungan di Kota Banjar. Setelah Unpad menyerukan keprihatinan atas sikap Presiden Jokowi dalam Pilpres, maka IPB Bogor dan Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI Bandung juga menyerukan hal yang sama. Presiden Jokowi didesak menegakkan demokrasi bermartabat, mementingkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Bertempat di IPB International Convention Center Bogor, Sabtu malam, keluarga besar IPB menggelar sikap keprihatinan kondisi politik di Indonesia. IPB menyerukan agar pemerintah serta lembaga negara bersikap netral dalam pemilu. Sistem demokrasi harus dijalankan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan individu, kelompok, dan penguasa. Pemimpin nasional harus menjunjung tinggi etika dan moral yang sejalan dengan sumpah jabatan sehingga kepercayaan masyarakat dapat terjaga dan menjadi teladan bagi rakyat keseluruhan. Yang keempat, peraturan perundangan dan pelaksanaannya harus dikembalikan pada amanat rakyat dan akal sehat. Untuk itu, pejabat pemerintahan dan aparatur negara, terutama penegak hukum, harus menjaga profesionalisme dan netralitas antara lain dalam penyelenggaraan pemilu. Petisi yang sama disuarakan oleh Sivitas Akademika Universitas Pendidikan Indonesia UPI Bandung. Melalui petisi Bumi Siliwangi, UPI menyesalkan sikap Presiden yang dinilai tidak selaras dengan ajaran Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional. Ada 6 nilai etika moral yang harus dijunjung. Satu di antaranya adalah respect for others. Semua kontestan demokrasi ini ada 3. Semuanya harus kita hormati, diberikan hak yang sama. Respect for others. Yang kedua, respect for the rule. Peraturan perundang-undang harus ditegakkan. Yang ketiga, honesty. Harus jujur. Sebelumnya kalangan akademisi lain seperti Unpad telah menyerukan keprihatinan yang sama. Presiden seharusnya mendahulukan kepentingan bangsa dan negara atas kepentingan pribadi dan kelompok. Tim Liputan melaporkan dari Bandung dan Bogor. Sementara itu, Presiden Joko Widodo yang tengah berada di Soreang memberikan respon atas desakan kalangan akademisi. Presiden Jokowi menilai itu merupakan hak demokrasi setiap orang dan harus saling menghargai. Dalam kunjungan kerja di Jawa Barat, Presiden Jokowi membagi-bagikan sertifikat tanah milik warga di Soreang, Kabupaten Bandung. Usai bertemu langsung dan berbincang dengan warga, Presiden Jokowi menjawab pertanyaan wartawan tentang tanggapan dari kritikan para akademisi dan guru besar. Inilah tanggapan Presiden Joko Widodo. Kampus semakin banyak mengkritisi. Iya, itu hak demokrasi yang harus kita hargai. Ya. Pak bakal kumpul dengan guru besar bakal dipanggil nggak Pak? Diajak diskusi. Terima kasih Pak. Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Bogor memberikan edukasi tentang surat suara kepada warga binaan Lapas Paledang. Sosialisasi tersebut dilakukan karena 50% jumlah pemilih di Lapas merupakan pemilih pemula. Satu persatu, contoh surat suara pemilu 2024 diperkenalkan oleh KPU Kota Bogor kepada ratusan warga binaan Lapas Paledang kelas 2A Bogor. Selain memperkenalkan 5 jenis surat suara, KPU juga mengedukasi tata cara mencoblos surat suara. Sosialisasi dinilai penting karena dari 588 warga binaan, sebanyak 50% adalah pemilih pemula. Mereka dipastikan sudah masuk dalam daftar pemilih tetap atau DPT dan bisa memberikan hak suara pada 14 Februari mendatang. Ini
merupakan inisiasi dari lapas, juga bersama dengan kami. Banyak warga lapas yang baru menjadi pemilih pemula pada pemilu ini, maka diperlukan sosialisasi bagaimana cara memilih nanti 14 Februari ini. Seperti tadi kita berikan bahwa pemilu 2014 Februari ini ada 5 jenis pemilihan. Berpenghuni 558 dan hari ini pula jumlah DPT sama dengan jumlah hunian 558. Ini karena kita selalu bekerja sama dengan baik antara kami, Dinas Kependudukan ya, dan juga KPU. Jadi setiap ada tahanan baru masuk, kita langsung update untuk perekaman data terkait dengan nomor induk kependudukan. KPU Kota Bogor akan menyediakan 3 tempat pemungutan suara di Lapas Paledang. Logistik untuk keperluan pemilu 2024 akan dikirim 1 hari jelang pencoblosan. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. KPU Kota Cimahi menggelar simulasi pencoblosan pemilu 2024. Banyaknya jenis surat suara dan nama calon legislatif membuat pemilih kesulitan dan pemilih pun tetap kebingungan mencari nama calon legislatif. Ratusan warga di Kelurahan Padasuka, Kota Cimahi mengikuti simulasi pencoblosan pemilu 2024 yang digelar di Gor Padasuka. Pelaksanaan simulasi pencoblosan juga diikuti panitia pemungutan suara, polisi, TNI, dan juga Linmas. Dalam simulasi tidak sedikit warga yang kebingungan. Banyaknya jenis surat suara dan nama calon legislatif membuat pemilih kesulitan mencari pilihannya. Bahkan pelipatan surat suara dinilai sulit karena pemilih harus teliti saat memasukkan ke kotak suara. Rata-rata setiap pemilih membutuhkan waktu sekitar 3 hingga 5 menit untuk pencoblosan. Terlalu banyak ini pilihannya jadi pusing. Oh, nama-nama yang nama-namanya terlalu banyak. Sama kertasnya terlalu besar. Oh, kertasnya. Ya. Jadi membutuhkan waktu untuk melipatnya kembali gitu ya. Melipatnya susah, lama. Memang sebenarnya orang-orangnya gitu, banyaknya kali ya. Orang-orang yang harus dipilih gitu. Termasuk ini kan ada 5 jenis surat suara ya Bu yang mesti dicoblos. Itu jadi kebingungan. Pokoknya bingung. Intinya mah bingung lipat ya. Bukan bingung. Simulasi pemilu yang digelar KPU sebagai bentuk sosialisasi ke masyarakat menjelang 14 Februari mendatang. Selain itu, simulasi juga untuk menghitung durasi dari mulai proses pencoblosan hingga penghitungan suara. Jumlah TPS di Kota Cimahi sebanyak 1.560 TPS yang tersebar di 3 kecamatan dan 15 kelurahan dengan jumlah daftar pemilih tetap sekitar 417.000. Muhammad Abbas melaporkan dari Kota Cimahi.